Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan mengenai penghargaan dan hukuman pegawai. Pertanyaan pertama, apakah ada perusahaan yang tidak memberi penghargaan dan seberapa penting sih penghargaan dalam perusahaan? Nah, tentu saja ya, dari sekian ribu perusahaan yang ada di Indonesia, mulai dari perusahaan besar, perusahaan menengah, sampai dengan perusahaan kecil, pasti ada beberapa di antaranya yang tidak memberi penghargaan pada pegawai atau pada karyawannya. Namun, jika perusahaan itu paham betul tentang kepegawaian, pasti dalam perusahaan tersebut ada sebuah penghargaan. Kemudian mengenai seberapa penting sih sebuah penghargaan dalam perusahaan, tentu saja sangat penting. Seperti yang sudah dibahas dalam materi sebelumnya, bahwa penghargaan ini dapat memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, apakah setiap memberikan penghargaan harus di depan umum? Mengapa? Nah, jika kita mengingat kembali mengenai materi kriteria penghargaan, tentu saja penghargaan itu harus diberikan di depan umum. Mengapa? Karena yang pertama, dapat memotivasi karyawan lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga mereka akan meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja mereka. Kemudian, yang kedua, akan memberikan dampak bagi penerimanya itu sendiri, karena dengan didapatkannya penghargaan itu, kemudian penghargaan tersebut diumumkan di depan umum, ia akan merasa bahagia, ia akan merasa puas atas dirinya sendiri, dan ia akan merasa dihargai. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika penghargaan diberikan tidak tepat waktu? Ya, pertanyaan ini juga sudah dibahas dalam kriteria penghargaan. Jika penghargaan tidak diberikan pada waktu yang tepat, maka penghargaan tersebut tidak akan berdampak, tidak akan memotivasi penerimanya, dan tentu saja akan menjadi sia-sia. Pertanyaan selanjutnya, apakah pegawai magang bisa mendapatkan penghargaan? Tentu saja bisa, apalagi jika kinerja pegawai magang tersebut menunjukkan kinerja yang baik, yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Selain mendapat penghargaan, pegawai magang juga bisa diangkat menjadi pegawai tetap perusahaan. Selanjutnya, penghargaan pegawai didapatkan oleh individu. Apakah penghargaan juga bisa didapatkan oleh kelompok? Ya, tentu saja bisa. Jika kita mengingat lagi tentang definisi penghargaan itu sendiri, ya memang sebuah apresiasi bisa diberikan kepada individu maupun diberikan kepada kelompok. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika di sebuah perusahaan memberikan suatu penghargaan kepada pegawai, tetapi pegawai itu tidak merasa cukup dengan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan? Nah, berarti
penghargaan tersebut tidak akan memberikan dampak apapun pada pegawai yang menerimanya. Itu artinya penghargaan tersebut tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Namun, tentu saja hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, minimnya alokasi dana perusahaan untuk pemberian penghargaan, sehingga perusahaan memberikan penghargaan yang tidak terlalu besar. Padahal dampaknya kepada karyawan yang menerima penghargaan itu hasilnya nihil gitu, tidak memberikan dampak apapun. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa penghargaan yang cocok untuk PNS atau pegawai negeri sipil yang disiplin dan jujur? Nah, ini penting untuk diketahui bahwa penghargaan untuk PNS atau pegawai negeri sipil secara khusus sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Nah, itu adalah bentuk perhatian dari negara kepada PNS. Salah satunya adalah penghargaan Satya Lancana Karya Satya yang diberikan untuk PNS yang sudah bekerja dengan penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang 945, dan pemerintah dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin. Nah, itu salah satu penghargaan yang dapat diterima oleh PNS jika memiliki kinerja yang baik. Salah satunya yaitu disiplin dan jujur. Nah, selain itu juga ada penghargaan-penghargaan yang diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa feedback atau timbal balik untuk perusahaan jika memberikan penghargaan kepada pegawai? Nah, feedback atau timbal balik yang didapatkan perusahaan ketika memberikan penghargaan yaitu tentu saja akan meningkatkan loyalitas pegawai pada perusahaan, sehingga perusahaan dapat menyelamatkan pegawai tersebut dari pihak eksternal. Siapa pihak eksternal itu? Tentu saja yaitu perusahaan pesaing. Karena dalam hal ini pegawai merupakan aset bagi perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, apa itu penghargaan material dan seperti apa contohnya? Ya, penghargaan material ini adalah penghargaan yang berupa materi seperti uang dan barang. Contohnya bonus, komisi, atau juga barang seperti mobil, motor, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu penghargaan pegawai berupa materi, maksud dari kompensasi dan pembagian laba itu seperti apa? Kemudian juga sama pertanyaan dari Khalifah, perbedaan kompensasi dan pembagian laba sebagai penghargaan ekstrinsik yang berupa materi. Ya, keduanya bertanya mengenai perbedaan pembagian laba dan juga kompensasi. Jadi harus kalian ketahui bahwa kompensasi itu sendiri adalah segala bentuk imbalan dari perusahaan untuk karyawannya. Nah, pada dasarnya pembagian laba termasuk dalam kompensasi. Karena kompensasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung ini adalah kompensasi berupa uang yang langsung diberikan dari perusahaan kepada karyawannya atau kepada pegawainya. Contohnya,
gaji atau upah, honor lembur, THR, pembagian saham, pembagian bonus, dan termasuk juga pembagian laba gitu. Jadi pembagian laba itu sendiri masuk ke dalam kompensasi langsung gitu ya. Kemudian kompensasi yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Artinya kompensasi tidak langsung ini adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pegawai namun melewati orang ketiga. Contohnya asuransi kecelakaan, asuransi hari tua. Sedangkan yang terakhir yaitu kompensasi non-moneter atau kompensasi non-finansial. Kompensasi non-moneter ini adalah kompensasi yang tidak berwujud tapi berharga untuk karyawan, memiliki nilai penting bagi karyawan. Contohnya, ruang kerja dengan fasilitas istimewa, tempat parkir khusus, gelar istimewa, dan juga sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, dalam kriteria penghargaan, apa yang dimaksud dengan penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang dan penghargaan harus dapat diubah? Begitupun pertanyaan dari Tanti, mengapa penghargaan harus dapat diubah? Nah, yang pertama, penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang. Mengapa? Karena dengan begitu maka penghargaan dapat menghasilkan nilai lebih. Jika perasaan bahagia yang didapatkan oleh penerima itu bertahan lama, nah itu juga akan terus bertahan dalam ingatan mereka dan terus memotivasi mereka dalam bekerja gitu. Jadi kalau penghargaan ini dapat dirasakan dalam jangka panjang, maka penerimanya akan terus mengingat serta akan terus termotivasi gitu untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang kedua, mengapa penghargaan harus dapat diubah? Nah, maksud dari penghargaan harus dapat diubah yaitu artinya para pemberi penghargaan berarti dalam hal ini adalah perusahaan. Mereka seringkali membuat keputusan terkait pemberian penghargaan yang lebih sulit diubah, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, agar biaya untuk penghargaan lebih efisien atau lebih hemat, maka perusahaan harus menetapkan penghargaan yang dapat diubah gitu. Jadi disesuaikan dengan alokasi dana atau biaya yang disediakan perusahaan gitu. Makanya kenapa sebuah penghargaan itu harus dapat diubah, misalkan setiap tahunnya, setiap bulannya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi pembeda dari keempat faktor yang mempengaruhi penghargaan? Kemudian ada juga pertanyaan selanjutnya, dalam faktor yang mempengaruhi penghargaan, apa perbedaan antara konsistensi internal dan persaingan eksternal? Apa yang dimaksud dengan persaingan eksternal dalam faktor yang mempengaruhi penghargaan? Apa yang dimaksud dari kontribusi karyawan dalam faktor penghargaan? Apa yang dimaksud dengan kontribusi karyawan? Ya, semua pertanyaan itu seputar faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan, sehingga akan Ibu bahas kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan tersebut ada 4 yang terdiri dari konsistensi internal atau disebut juga keadilan internal. Kemudian ada juga kompetensi eksternal atau persaingan eksternal. Kemudian juga ada kontribusi karyawan dan yang keempat adalah administrasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konsistensi internal atau yang disebut juga keadilan internal. Nah,
Keadilan internal ini merujuk pada pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan yang membandingkan kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi untuk menentukan besarnya imbalan untuk tiap-tiap jenis pekerjaan, maka perlu dilakukan analisa jabatan, uraian pekerjaan atau tugas, evaluasi pekerjaan, dan sebagainya. Gitu. Jadi konsistensi internal ini menjadi salah satu faktor yang menentukan imbalan pekerjaan gitu. Imbalan pekerjaannya, apakah imbalannya sama atau imbalannya berbeda, itu tergantung pada pekerjaan atau bidang-bidang mana yang berkontribusi untuk mendukung tujuan perusahaan gitu. Nah, yang kedua adalah kompetensi eksternal atau persaingan eksternal. Dalam hal ini berarti perusahaan memiliki keunggulan dalam memberi penghargaan terhadap karyawannya daripada perusahaan yang lain gitu. Dibandingkan perusahaan yang lain, perusahaan kita tuh lebih unggul dalam memberi penghargaan kepada pegawai gitu. Sehingga pegawai atau karyawan yang berkualitas akan tetap bekerja di perusahaan kita gitu. Artinya itu juga menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan karyawan atau pegawai yang memiliki kualitas yang bagus gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi karyawan. Nah, kontribusi karyawan ini artinya penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan itu tergantung pada besarnya kontribusi mereka kepada perusahaan gitu. Kontribusi itu bisa dilihat juga dari senioritas. Artinya senioritas itu kan berapa lama mereka bekerja, berapa lama mereka berkontribusi kepada perusahaan. Kemudian juga bisa dilihat dari prestasinya, seberapa besar kerja keras karyawan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah administrasi. Artinya dalam pemberian penghargaan harus diperhatikan juga aspek perencanaannya, kemudian anggaran yang tersedia untuk pemberian penghargaan itu berapa, kemudian dikomunikasikannya akan seperti apa, sampai juga dievaluasi. Nah, itu dia keempat faktor yang mempengaruhi penghargaan. Semoga sampai sini kalian bisa paham seputar penghargaan. Untuk yang selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan. Nah, apakah jenis hukuman atau sanksi hanya ada 2 atau masih banyak lagi? Ini sudah masuk ke materi sanksi. Jadi, untuk jenis sanksi atau jenis hukuman itu sendiri dikelompokkannya menjadi 2, yaitu sanksi preventif dan sanksi represif. Nah, baru contoh dari masing-masing jenis tersebut yang beragam, yang bermacam-macam seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, hukuman mana yang paling efektif? Hukuman yang paling efektif itu tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan karyawan atau yang dilakukan pegawai. Semakin besar tingkatannya, maka hukumannya pun semakin berat gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan semua kesalahan dengan semua hukuman. Pasti masing-masing kesalahan memiliki masing-masing hukuman. Jadi hukuman mana yang paling efektif? Ya berarti disesuaikan dengan kesalahan apa yang mereka perbuat. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, jelaskan kembali tujuan dari hukuman. Maksud dari poin 1 bagian tujuan hukuman itu apa? Dalam tujuan hukuman, maksud dari menunjukkan posisi karyawan. Dalam tujuan hukuman atau sanksi, apa yang dimaksud dengan bersifat mendidik?
apa yang dimaksud dari tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran dari tujuan hukuman? Ya, semuanya itu berbicara tentang tujuan hukuman. Nah, yang pertama, tujuan hukuman adalah tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dipandang manajemen. Artinya, hukuman yang diberikan pada pegawai agar mereka mengerti bahwa pelanggaran yang sudah mereka lakukan merupakan pelanggaran yang serius yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan atau pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menunjukkan posisi karyawan bawahan pada rangkaian sanksi itu. Artinya, setiap karyawan memiliki tingkat kesalahan yang berbeda. Ketika tingkat kesalahan yang dilakukan seorang yang A dan tingkat kesalahan seorang yang B berbeda, maka hukuman yang diberikannya pun akan berbeda. Kemudian yang ketiga, bersifat mendidik. Artinya, dengan diberikannya hukuman tersebut, pegawai diharapkan menjadi paham dan belajar untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Seperti itu. Jadi, hukuman ini tujuannya untuk mendidik. Dan yang terakhir yaitu memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Artinya, hukuman tersebut dapat memberi efek jera sehingga pegawai kapok dan mereka termotivasi untuk tidak mengulanginya lagi. Itu dia mengenai tujuan sanksi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa contoh dari hukuman atau sanksi preventif? Sanksi represif contohnya, Siskar, sanksi represif, kemudian dari Dea, contoh preventif, represif, Suci, sampai dengan Noraini, itu semuanya bertanya mengenai contoh dari sanksi atau hukuman baik represif maupun preventif. Nah, yang pertama, contoh dari hukuman preventif. Kan hukuman preventif itu adalah jenis hukuman yang dilakukan untuk mencegah, berarti supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Contohnya seperti perintah, larangan, pengawasan, perjanjian, dan juga ancaman. Misalnya, ada sanksi preventif berupa pegawai dilarang keluar kantor saat jam kerja. Itu juga termasuk sanksi preventif karena sifatnya mencegah gitu. Itu berupa perintah, itu berupa larangan. Seperti itu. Kemudian untuk contoh hukuman represif, nah barulah sanksi atau hukuman represif ini kan adalah sanksi yang diberikan ketika karyawan sudah melakukan sebuah pelanggaran, sudah melakukan sebuah kesalahan. Maka sanksi yang diberikan itu bisa berupa teguran, surat peringatan. Nah, surat peringatan juga banyak tingkatannya. Ada surat peringatan 1 atau yang kita kenal dengan SP1, SP2, SP3. Nah, itu merupakan bentuk sanksi represif atau bisa juga pencabutan fasilitas. Bisa jadi karyawan yang melakukan pelanggaran dan sudah tidak bisa ditoleransi oleh perusahaan bisa dilakukan pemecatan. Seperti itu. Nah, itu contoh dari jenis hukuman, baik jenis hukuman preventif maupun hukuman represif. Nah, untuk pertanyaan yang sudah kalian ajukan tetapi jawabannya tidak ada dalam video ini, berarti pertanyaan kalian itu tidak termasuk dalam materi yang sedang kita bahas. Jadi Ibu ucapkan permohonan maaf untuk yang sudah bertanya namun belum dijawab dalam video kali ini. Mungkin bisa Ibu jawab di materi-materi selanjutnya.
Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan bisa kalian pahami dari jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.